Dalam hubungan internasional, krisis suatu negara nggak cuma muncul dari senjata aja. Krisis suatu negara biasa muncul waktu negara nggak hadir ketika masyarakatnya lagi butuh-butuhnya. Ayo kita belajar HI dari penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini bukan soal menyalahkan, tapi soal memahami pola kebijakan dan juga respon dari negara. Ada 4 konsep HI yang bisa kita pahami dari sini. Yang pertama, ada governance failure. Di Aceh dan Sumatera, kita bisa ngelihat pola yang berulang. Respon dari negara cenderung lambat dari material, mulai dari logistik, evakuasi, dan juga rehabilitasi. Tapi secara naratif, malah cenderung lebih cepat, mulai dari klarifikasi, bantahan, dan juga pengelolaan narasi. Pola seperti ini dikenal juga sebagai governance failure, di mana fungsi dasar negara aja belum berjalan optimal, tapi arah kebijakan malah bergeser ke pengendalian informasi. Kedua, securitization of discourse. Pada masa Orde Baru, Aceh mengalami pendekatan keamanan yang cukup kuat. Mungkin dari bentuknya sedikit berbeda, cuman kalau dilihat dari segi komunikatifnya ada sih kemiripan. Dalam hal ini, keluhan dari korban dan kritik publik biasanya dibingkai sebagai persoalan keamanan. Di HI, hal ini biasa kita kenal sebagai securitization of discourse, ketika suatu masalah sosial diperlakukan sebagai ancaman. Ketiga, distress signal. Ketika bendera putih dikibarkan, dalam analisis HI, itu nggak otomatis menjadikannya sebagai separatisme, melainkan distress signal ketika relasi antara negara dan juga rakyat dalam kondisi darurat, karena jalur formal udah nggak lagi didengar. Keempat, legitimacy repair. Sejarah Aceh mengajarkan kita kalau stabilitas nggak lahir dari kekuatan senjata, tapi juga dari pengakuan keterbatasan kebijakan, pembukaan ruang politik, dan ketersediaan untuk mendengar kritik warga. Ini yang biasa disebut sebagai legitimacy repair. Ini bukan kelemahan, melainkan penguatan dari negara itu sendiri.